Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran interaktif tentang perilaku konsumen dalam Islam. Dalam materi ini, kita akan memahami bagaimana Islam memandu kita dalam membelanjakan harta secara bijak, bertanggung jawab, dan penuh nilai spiritual. Mari kita mulai dengan pertanyaan pembuka. Saat kalian membeli barang, apa yang paling mempengaruhinya? Apakah harga yang murah, gaya dan tren, atau memang karena manfaat dari barang tersebut? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, karena pilihan konsumsi mencerminkan nilai dan pola pikir kita sebagai seorang muslim. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Kebutuhan adalah hal-hal yang mendukung hidup kita sehari-hari, seperti halnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal, atau dengan istilah lainnya, kebutuhan doruriat. Sedangkan keinginan seringkali bersifat impulsif dan tidak mendesak. Kebijaksanaan seorang muslim terlihat dari kemampuannya membedakan dua hal ini. Sebutkan satu barang terakhir yang kamu beli, apakah itu bagian dari kebutuhan atau keinginan? Tulis di kolom komentar. Dalam Islam, perilaku konsumsi bukan sekedar aktivitas ekonomi. Ia merupakan bentuk ibadah, tanggung jawab sosial, dan upaya meraih nilai akhirat. Apa yang kita beli, bagaimana kita membelanjakan harta, dan untuk tujuan apa, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, konsumen muslim selalu sadar akan nilai di balik transaksi. Seorang konsumen muslim memiliki 5 karakter utama. Pertama, bertanggung jawab dalam menggunakan harta. Kedua, berorientasi pada halal dan toyib, dalam artian tidak hanya legal tapi juga baik cara memperolehnya. Ketiga, menghindari israf atau pemborosan. Keempat, bersikap moderat dalam artian tidak berlebih dan tidak kikir. Kelima, menjadikan konsumsi sebagai jalan menuju akhirat, bukan hanya kenikmatan dunia. Dari kelima poin ini, mana yang sudah kamu terapkan? Mari kita refleksi bersama. Perlu kita ketahui bahwasanya impulsive buying atau dengan kata lain membeli secara spontan. Ada istilah doom spending yang mana ini merupakan kegiatan membeli untuk menghilangkan stres, untuk self reward yang biasanya dilakukan oleh para Gen Z. Istilah doom spending itu muncul. Padahal secara finansial atau keuangan dia masih kurang, sehingga menyebabkan menyesal di akhirnya. Dan itu terus dilakukan. Lantas bagaimana Pak cara menghindari sesederhana terkait dengan impulsive buying ini? Pertama, buat daftar belanja sebelum pergi ke toko maupun pasar dan patuh itu. Kedua, jika Anda tergoda membeli sesuatu yang tidak direncanakan, beri dirimu waktu 24 jam sebelum memutuskannya. Ingat, belanja tanpa kendali adalah pintu menuju pemborosan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura.
Dalam Quran surah Al-Isra ini Allah memperingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Bahkan orang yang boros disamakan dengan saudaranya setan. Karena itu, konsumsi bukan hanya soal ekonomi, tapi cerminan iman seseorang. Bagaimana kita menggunakan uang adalah bagaimana kita memahami amanah Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Islami yang mengatakan berbelanjalah seakan engkau hidup selamanya, tapi niatkan seakan engkau mati esok hari. Kalimat ini mengajarkan kita untuk seimbang, dalam artian bijak dalam dunia dan sadar pada akhirat. Lalu, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini dalam berkonsumsi? Pilihannya ada di tanganmu. Sebagai penutup, yuk kalian mengisi kuis. Silakan kerjakan kuis interaktif yang berisi 10 pertanyaan singkat seputar materi perilaku konsumen dalam Islam. Waktu pengerjaan 5-7 menit bisa kalian kerjakan melalui HP maupun laptop dan skor akan muncul langsung setelah kamu selesai mengerjakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.